yang nanti level 5 ini ada sertifikasi atau ujian level 5 yang insya Allah kalau sudah menyelesaikan level 5 ini akan mendapatkan sertifikat mengajar gitu ya. Jadi insya Allah di level 5 ini akan mendapatkan sertifikat layak mengajar gitu ya. Dan nanti selanjutnya itu sebelum masuk ke tahfidz itu ada level talaki. Level talaki ini berarti lanjutan ya dari level 5 atau sebagai penyempurna materi yang sudah didapatkan di level-level sebelumnya ya. Jadi nanti akan disempurnakan di level level talaki baik dari segi pelafalan ya, bacaan maupun dari segi materi pemahaman gitu ya. Sehingga ketika nanti sudah mengajar itu pemahamannya cukup gitu ya untuk mengajarkan kembali kepada murid-murid kita nanti insya Allah. Dan yang terakhir ada level tahfidz gitu ya. Jadi di terakhir ada level level tahfidz di mana level tahfidz ini fokusnya kepada talaki bacaan gitu ya. Perbaikan bacaan, penyempurnaan bacaan khususnya pada makhraj dan sifat. Kemudian menghafal Al-Quran sampai dengan 30 juz gitu ya. Dan di dalamnya ada murojaah gitu ya dan tasmi Al-Quran. Itu sekilas terkait dengan level ya. Adapun modulnya, ya modul pembelajaran itu kita mengikuti Al-Uthmani dan setiap level itu memiliki target gitu ya. Ya, jadi ada modulnya, buku materinya yang akan dipelajari setiap levelnya. Kemudian setiap level itu memiliki target belajar. Jadi kalau sudah mengetahui target-target belajarnya, insya Allah akan lebih fokus ya untuk mempelajari di satu level tersebut. Ya, contohnya di level idat ya, kita mulai dari level bawah ya, level idat atau yang disebut dengan praktasin, yang mana di dalamnya eh, pesertanya akan dibimbing untuk membaca yang paling utama adalah huruf-huruf hijaiyah ya secara benar gitu ya, dari huruf hamzah sampai dengan huruf ya. Jadi target belajarnya di level idat ini adalah membaca huruf gitu ya dengan benar. Tidak tertukar-tukar antara huruf satu dengan huruf yang lain. Huruf ba dengan huruf nun ya biasanya masih tertukar. Ya, atau memang di dalamnya bacaannya memang sudah lancar, misalkan gitu, tapi terdapat beberapa huruf yang masih keliru. Nah, maka masuk ke level level idat ini ya. Jadi targetnya satu mengenal huruf ya, bisa membaca dengan baik ya di setiap hurufnya meskipun belum sampai dengan sempurna. Karena nanti akan bertahap ya untuk menyempurnakan satu bacaan ataupun setiap hurufnya. Kemudian ditambah target bacaannya, target belajarnya adalah tanda baca. Mengenal tanda baca. Fathah, kasroh, dhammah, tanwin, ya, tasydid, sukun. Nah, itu nanti akan dipelajari semuanya ada di level level idat gitu ya. Jadi sebelum masuk ke level satu, harapannya di level idat ini bisa mengenal huruf dengan baik ya dari 28 huruf tidak tertukar lagi, kemudian bisa membaca tanda baca dengan baik, maka bisa masuk ke level level satu ya. Kemudian di level satu ini tambahan targetnya yang ada di level idat tadi ya, huruf, kemudian tanda baca ya, kemudian ditambah dengan panjang pendek. Ya, jadi level satu ini tambahan target belajarnya yaitu membaca Al-Quran dengan ajek ya, dari segi panjang pendeknya. Jadi huruf pendek tidak boleh dipanjangkan. Atau huruf yang dua harokat dipanjangkan lebih dari dua harokat itu juga tidak boleh. Gitu ya, jadi harus pas dua harokatnya. Nah, ini akan dipelajari di level level satu gitu ya. Makanya ada yang misalkan ngerasa, kok saya bacaan Al-Quran udah lancar deh, kayaknya lancar gitu, kok masuk level sini sih gitu kan. Nah, bisa jadi lancar bacaannya tetapi mungkin gitu ya ada panjang pendek yang kurang kurang tepat atau belum ajek, belum konsisten gitu ya. Kemudian adapun di level 2 berarti targetnya yang ada di level iqdad, kemudian level satu, kemudian di level 2-nya ditambah dengan konsisten gunnah. Ya, dengungnya itu harus konsisten. Ya, nanti targetnya berarti di level 2 ini ketika sudah menguasai huruf, tanda baca, kemudian tanda panjang pendek, itu akan ditambah targetnya dengan
menguasai gunnah, semua dengung gitu ya, baik itu iklab, ikhfa, ya, mim sukun, ya, mim di bab mim sukun dan mim sukun gitu ya, kemudian nun sukun dan tanwin itu kan banyak dengung-dengung ya. Nah, nun tasydid, mim tasydid semuanya akan dipelajari di level 2 ya. Jadi pesertanya nanti akan dibimbing bagaimana bisa membaca Al-Qur'an dengan durasi dengung yang pas dari awal ayat sampai dengan akhir ayat yang dibaca ya. Ketika masuk ke ayat-ayat yang lain pun juga sama. Jadi targetnya ditambah dengan menguasai ya durasi dengungnya. Kemudian masuk ke level 3 ya, berarti targetnya yang ada di kelas level IDAD, kemudian level 1, level 2, kemudian ditambah di level 3-nya adalah tambahan targetnya yaitu menguasai mad ya, cara membaca mad yang ada tanda bendera ya atau disebut dengan mad lanjutan gitu. Jadi nanti di level 3 ini targetnya menguasai yang tadi saya sebutkan. Kemudian target berikutnya adalah bagaimana di level 3 ini ketika membaca Al-Quran itu bisa membaca dari keseluruhan dari Al-Quran. Jadi kalau misalkan ada level 3 yang kayaknya udah nggak mau belajar lagi, udah nggak kuat lagi belajar gitu, tapi bacanya udah baik, ya itu maka eh, bukan nggak apa-apa untuk tidak belajar, bukan ya. Tetapi ada, misalnya ada orang yang seperti itu, kemudian dia tidak belajar lagi, tetapi bacaannya udah konsisten dari segi hukum-hukum dasarnya, tapi belum bicara tentang makro dan sifat gitu ya. Karena bicara makro dan sifat itu selalu akan selalu dipelajari sampai dengan level tahfidz. Itu yang akan selalu berkesinambungan gitu ya. Tapi ada di mana level 3 ini misalnya ada orang yang kayaknya nggak belajar lagi deh, tapi bacanya sudah konsisten ya. Sudah bisa membaca Al-Quran secara keseluruhan, maka itu tidak mengapa gitu ya, maka sudah cukup menggugurkan kewajibannya gitu ya untuk membaca Al-Quran dengan baik sebagaimana hukumnya yang ada di Tajwidul Quran yaitu fardu ain gitu ya. Tetapi eh, berharap tidak ada yang seperti itu ya. Namanya belajar Al-Quran itu harus seterusnya, tidak ada putusnya gitu ya. Bahkan yang sudah mahir membaca pun juga harus tetap belajar. Karena sampai kapanpun tidak ada istilah lulus ya, lulus dari belajar Al-Quran ya. Belajar Al-Quran itu sampai akhir hayat gitu ya. Dan kita yakini bahwa ketika kita senantiasa ya atau istiqomah bersama Al-Quran, Al-Quranlah yang akan menjadi penolong kita gitu ya. Al-Quranlah yang akan menjadi eh, penerang kita ya ketika di kuburan nanti gitu ya. Nah, kemudian di level 4 di BTT juga ada level 4 ya. Level 4 ini dia fokusnya ke yang tadi sudah disebutkan, kemudian ada masuk ke makhraj dan sifat. Level 5 juga sama gitu ya. Sampai dengan level tahfidz itu ditambah dengan makhraj dan sifat. Ya, adapun secara pengajaran itu akan lebih detail ya, akan lebih detail itu di pengajaran dari mulai level 4 sampai dengan level tahfidz. Ya, kalau dari level 1 ya sampai dari level idat ya sampai dengan level 3 itu tetap ada detail, tapi targetnya tidak sebanyak yang ada di level 4 sampai dengan level talaki khususnya, gitu ya. Kemudian di level 4, level 5, kemudian level talaki ini ada teori ya. Jadi nanti ada teori dan ujiannya. Ada teori dan ujiannya masing-masing level nanti ada ujiannya seperti yang tadi sudah disampaikan. Nah, untuk yang level 4 sampai dengan level talaki itu ujiannya ada dua ya. Dalam bentuk teori ya, berarti pemahaman gitu ya. Di dalamnya ada hadisnya, kemudian materi-materi tentang tajwidul Quran secara detail, insya Allah nanti akan dipelajari di level 4 sampai dengan level talaki ya, kemudian dan diujikan gitu ya. Kemudian ujian satu lagi yaitu tilawah. Ya, tapi kalau dari level idat sampai level 3 itu hanya ujian tilawah saja gitu ya. Kalau untuk level tahfidz ujiannya adalah bacaan. Ya, bagaimana bisa tetap terjaga bacaannya nih sampai dengan level tahfidz. Jadi bukan fokus ke hafalan aja. Ya. Kemudian yang diujikan juga adalah hafalannya. Jadi ada dua gitu ya. Nah, itulah terkait dengan target-target ya. Jadi akan mulai mulai banyak targetnya itu dari mulai level level 4 gitu ya, karena sudah mempelajari teori. Dan dari sekarang gitu ya, kalau yang sudah
mengetahui terkait dengan tajwidul Quran itu sangat bersyukur gitu ya, karena nanti bisa memurojaah di level 4 gitu. Ya. Itu terkait dengan target-target ya. Jadi dengan adanya target setiap level, sehingga ketika kita belajar itu bisa fokus ya. Bisa fokus mana yang harus kita prioritaskan dalam memperbaiki setiap bacaan di setiap levelnya. Jadi nggak semuanya. Kalau dulu kan kita belajar sistemnya itu yang penting lancar, kemudian semua hukum dipelajari, gitu kan ya. Tapi di BTT tidak. Jadi bertahap gitu ya. Jadi di bertahap. Kemudian yang perlu kita sadari bahwa setiap level gitu ya memiliki target. Nah, target inilah karena yang dikhususkan adalah terkait dengan bacaan, konsisten ya bacaan. Itu bisa jadi membutuhkan waktu beberapa periode. Ada yang hanya 1 periode, ada yang 2 periode, ada yang 3 periode. Karena memang sebetulnya prioritas kita ketika kita belajar itu bukan pada kenaikan level, bukan ya. Tetapi dimulai dari sekarang ketika kita belajar bagaimana kita bisa menguasai ya di setiap levelnya dan bisa membaca dengan baik ya di setiap levelnya dengan target-targetnya gitu ya. Jadi kalau kita berharap saya harus naik level gitu ya, itu ketika tidak naik level itu akan kecewanya berat sekali gitu ya. Karena ada yang putus asa ya, padahal kita tidak diperbolehkan untuk putus asa ya. Maka dari itu fokusnya kita rubah, yaitu belajar Al-Quran agar dapat dinikmati. Kemudian eh, belajar Al-Quran ini tujuannya bagaimana bisa ajek ya dalam membaca Al-Quran sesuai dengan hukum bacaannya seperti itu. Ya, itu terkait dengan targetnya ya, akhwati fillah. Adapun modulnya, izin saya setupin ya. Adapun modulnya yang tadi ini ya. Jadi modulnya itu ada dari level 1 yang ini ya. Ya, ini ciptaan dari Ustadz Effendi Anwar ya, dari Al-Quran dari Utsmani ya. Ini adalah jilid 1. Jilid 1 ini untuk level IDAD sampai dengan level 1. Jadi satu buku ini untuk 2 level ya. Jadi pertama di sini level IDAD yang akan dipelajari dimulai dari latihan 1, yaitu huruf huruf hijaiyah gitu ya. Nanti akan dibimbing oleh pengajarnya bagaimana pelafalannya yang benar dari huruf hamzah sampai dengan huruf huruf ya. Nah, kemudian khususnya pada level IDAT ini atau praktasin itu nanti akan lebih banyak menggunakan metode 5 langkah gitu ya. Jadi 5 langkah ini nanti pengajarnya akan membacakan misalnya dari huruf hamzah sampai dengan huruf kho ya. Jadi nanti akan dibacakan secara benar ya, kemudian diikuti oleh pesertanya. Itu langkah yang pertama. Kemudian langkah yang kedua yaitu akan dibacakan dari belakang gitu ya. Dari depan dulu, kemudian belakang, kemudian acak dari tengah ataupun dari mana terserah pengajarnya gitu ya. Intinya acak, kemudian secara klasikal ya di bareng-bareng gitu ya. Kemudian secara one by one ya, satu persatu akan diminta untuk bacaan. Nah, dengan 5 langkah ini insya Allah akan melatih pesertanya gitu ya, benar-benar tanpa harus menyampaikan materi yang detil pun insya Allah akan tertangkap oleh memori kita gitu ya, dengan 5 langkah yang tadi. Sampai dengan huruf ya. Ya. Jadi ini level IDAD ya, itu pembelajarannya sampai dengan tasydid ya. Jadi target belajarnya sampai dengan tanda baca yaitu di tanda tasydid ya, di mana tanda tasydid ini di level IDAT ataupun level 1 itu lumayan ya, dalam pelafalan masih banyak yang kurang tepat. Jadi lebih banyak latihan di rumah ya untuk level IDAT ini. Level IDAT level 1 sampai dengan level 3 itu tidak boleh hanya sekedar mengandalkan ke pengajar atau seminggu sekali belajar kemudian mengharap mesti bisa gitu ya. Tetapi harus dibantu dari kita sendiri secara ekstra gitu ya. Karena kan belajarnya cuma sepekan sekali ya. Jadi eh, kalau belajarnya cuma sama guru aja itu tidak mencukupi gitu ya. Bisa jadi barlen ya, bubar kelalen gitu ya. Atau setelah selesai bisa jadi lupa, nah masuk lagi bingung lagi.
Nah, di sini target di level IDAT sampai dengan sampai dengan tanda tasydid ya. Jadi bagaimana bisa menguasai atau cara membaca tasydidnya. Kemudian sampai di level satu ini tasydidnya akan diulang kembali. Ya, diulang kembali sampai dengan akhir buku yang di dalamnya di sini fokusnya adalah panjang pendek. Ya, nanti di sini akan diajarkan bagaimana dua harokat yang benar. Ya, contohnya adama, ya ulu, ya dua harokatnya harus harus pas. Ya, kemudian setelah dua harokat di level satu ini diajarkan terkait dengan mat panjang lanjutan, ya. Kemudian cara wakof dan ada alif lam, yang mana alif lam yang dibaca, mana alif lam yang tidak dibaca. Kemudian cara wakof ya pada apa huruf-huruf yang memang mana yang panjang, mana yang pendek ya di dalamnya ada di level satu ya sampai dengan akhir itu ada menahan atau mendengungkan huruf. Tapi di sini di level satu di sini sebagai pengenalan aja ya terkait dengan menahan ya ataupun mendengungkan huruf. Nanti fokusnya akan di level 2. Ya ini buku jilid satu itu untuk level satu level IDA dan level satu ya. Adapun jilid 2 ya bukunya warna ungu ya. Nah, di sini fokusnya level 2 ini tadi yang sudah disebutkan ya, yang ada di level IDA dan satu kemudian tambahannya adalah gunnah. Nah, yang menariknya di level 2 ini yaitu di sini akan ketemu dengan makhraj dan sifat. Jadi di level IDAT kan sudah diajarkan ya tadi abatasanya, pelafalan dengan benar. Nah, di level 2 akan sedikit dikenalkan bagaimana setiap huruf itu ternyata memiliki sifat huruf, gitu ya. Sifat huruf, tapi belum ada materi ya, belum ada teorinya. Tapi hanya sekedar dikenalkan. Huruf A, kenapa nggak boleh keluar udara? Karena dia memiliki sifat, yaitu dibaca dengan jelas, atau bahasa Arabnya itu jahar gitu ya. Jadi A dibacanya dengan benar. A, A, I, U, tidak keluar udara, bukan gitu kan. Atau lemah bacanya. A, I, U gitu. Itu tidak boleh. Jadi A, I, U, A, I, U, A, A, I, I, U, U. Nah, jadi nanti akan dijelaskan gitu ya, nah, sama pengajarnya bagaimana melafalkan ya setiap huruf hijaiyah ya sesuai dengan makhraj dan sifatnya. Biasanya di sini nanti akan disampaikan huruf makhrajnya huruf hamzah ada di mana? Ya, di pangkal tenggorokan. Kemudian sifatnya apa aja? Satu, tidak boleh tebal, ya. Kemudian jelas bacaannya. Nanti disebutkan sampai dengan 5. Ataupun kalaupun nggak disebutkan sampai 5, nanti akan dimunculkan beberapa sifat yang paling utama pada huruf-huruf ini, gitu ya. Di huruf ba juga nanti ada disampaikan. Ba nggak boleh keluar udara. Makhrajnya di mana? Dua bibir tertutup. Ya, nanti sampai dengan huruf ya. Ya, nanti akan dikenalkan makhraj dan sifat. Kemudian di level 2 ini akan dilatih setiap makhrajnya dalam bentuk kata. Ya. Kemudian di level 2 ini akan fokus kepada hukum masih belajar panjang pendek juga ya, menyempurnakan kembali yang ada di level satu tapi sudah mulai panjang. Ya, nanti kolaborasinya nanti masuk ke ayat ya. Kemudian ada nun sukun dan tanwin ya. Kemudian mim sukun ya sampai dengan mim sukun tadi ya. Jadi dengung, fokusnya pada dengung ya sampai terakhir ya. Berarti eh, buku 2 ini nanti sampai dengan mim sukun ya. Jadi setengah buku. Setengah buku nah, sampai sini. Ya, latihan 4 nun sukun dan tanwin. Kemudian ada mim sukun sampai sini. Ya, lumayan banyak ya. Contoh-contohnya lumayan banyak dan ini akan sangat mendukung ketika kita belajar gitu ya. Nanti terakhir di sini, latihan mim sukun. Ya, ini juga terkait dengan dengung gitu ya. Mana-mana yang harus dibaca dengung, mana yang tidak. Nah, kerennya di Utsmani ini adalah kita kan pakainya Al-Qur'annya Utsmani ya. Jadi dalam metode pembelajarannya, karena kita mengikuti Utsmani, itu bisa dikenali mana yang dibaca dengung, mana yang tidak. Yang dibaca dengung itu bisa diperhatikan
Kalau nggak pakai sukun berarti dengung gitu ya. Kalau nggak pakai sukun berarti dengung. Ya, kemudian tanwinnya juga bisa diperhatikan ya. Yang paling jelas itu di sini ya. Misalkan gini, tanwinnya kalau sejajar berarti dibaca jelas gitu. Kemudian kalau seandainya tanwinnya tidak sejajar, maka dibaca dengung. Contohnya di sini, waja'alna sirajan wahhaja. Tanwinnya itu dia tidak sejajar, maka dia masuk ke huruf setelahnya. Ya, miskinan wa yatima juga sama, masuk dengan sempurna gitu ya. Itu idgham bi gunnah. Jadi kayak idgham bi gunnah, kemudian eh, apa sih hukum mim sukun ya? Itu nanti akan ditandai dengan tanwin yang tidak sejajar. Adapun yang tidak sejajar itu maka dibaca jelas. Itu maksudnya ke izhar ya. Nanti bisa diperhatikan tanwinnya. Jadi di izhar nanti akan ditandai tanwinnya itu tidak sejajar. Maka dibaca jelas. Asyiyatan tan gitu ya. Ya, kemudian tanwinnya dibedakan di sini 60 69. Kalau dengung nanti 99. Jadi nanti ada ketemu tanda-tanda khusus yang mana untuk memudahkan kita dalam belajar ya membaca Al-Qur'an dengan benar gitu ya. Sesuai dengan hukum-hukumnya tanpa apa ya mengetahui teori terlebih dahulu. Jadi nanti akan dikenalkan tanda bacanya ya, jadi nggak bingung lagi ini hukumnya apa gitu ya, ada apa ikhfa apa-apa gitu ya, tetapi dengan melihat tanda bacanya itu akan ngeh gitu ya, oh ini dengung ini enggak, oh ini panjang ini pendek. Nanti insya Allah akan dijelaskan semuanya di modul gitu ya. Kemudian di sini mulai dari level 3 ya. Latihannya adalah idgham, memasukkan huruf. Di sini idgham, ada mutaqaribain, mutajanisain, kemudian mutamatsilain sampai dengan akhir buku, ya. Itu adalah level level 3. Nanti belajarnya adalah sudah mulai masuk cara baca mad, ya, yang dari mulai dibaca 2 harokat sampai dengan 6 harokat. Kemudian itu nanti juga di level 3 ada bagaimana bisa membaca ya, membaca bacaan Al-Quran berhenti pada wawuh atau ya setelah sukun. Ya, kalau kita nggak belajar ini, bisa jadi orang-orang yang belum belajar itu nggak tahu cara bacanya. Ya, kemudian terakhir ya berhenti pada huruf yang bertasydid. Ya, kalau nggak belajar ini juga nggak tahu gimana cara bacanya ya. Membedakan huruf yang bertasydid mana yang tidak itu tidak tahu. Gitu ya. Nah, ini ada level 3. Jadi buku ini untuk level 2 dan level 3. Kemudian selanjutnya yang warna hijau ini adalah level 4 dan 5. Ya, setelah lulus dari level 3 itu akan masuk ke level 4, yaitu sudah mulai masuk teori ya yang tadi disampaikan. Nah, di sini udah mulai teori. Jadi ujiannya bukan hanya tilawah saja, tetapi yang akan diujikan adalah teorinya, ya. Dari mulai definisi tajwidul Quran. Kemudian yang paling menarik dari level 4 ini adalah selain penjelasan-penjelasan terkait tajwidul Quran, itu akan mengetahui secara pasti bagaimana tempat keluarnya huruf gitu ya. Nanti akan dijelaskan cara secara teorinya, kemudian secara pelafalannya dengan tepat gitu ya. Kemudian akan dipelajari juga sifatul huruf. Nah, gitu ya. Ini yang paling apa ya? Yang paling menarik ya di level 4 adalah belajar makro dan sifat gitu ya. Jadi di level 4 ini kan sudah mulai ujian teori. Berarti maka ketika nanti ujian ini semua harus dihafal gitu ya. Ya, dihafal karena kita mengikuti Utsmani. Kalau di Utsmani itu kalau ujian, kalau pas jawab soal meski harus retellek gitu ya. Jadi harus sama persis dengan yang ada di buku ya. Di sini juga tetap ada latihan-latihannya sehingga sangat mendukung ya ketika kita sudah mempelajari secara teoriknya ya, kemudian langsung praktek ya. Jadi di BTT ini teori praktek langsung langsung praktek gitu ya. Dan pastinya tidak tertinggal talaki dari guru gitu ya. Jadi guru itu akan selalu mentalakikan bacaannya dari level idat sekalipun ya, mentalakikan bacaan yang benar, kemudian meng-highlight gitu ya beberapa yang penting dari step levelnya ya sehingga bisa difahami dengan baik cara bacanya gitu ya. Kemudian ini akan diulang lagi bab dengung tapi sudah termasuk materinya gitu ya.
Kemudian masuk ke level 5 itu setengah bukunya. Itu sudah mulai mad ya, mempelajari mad dan cara membacanya. Ya, jadi di level 5 ini udah makin ini ya, tambah lagi ilmunya berarti makin rumit lagi gitu ya. Karena di sini ternyata mat itu banyak sekali. Ya. Mat ini banyak banyak sekali. Kalau kalau kita sudah menguasai secara bacaan ya karena sudah belajar kan dari level idat sampai dengan level 3 ya sudah menguasai bacaan insya Allah kalau seandainya sungguh-sungguh gitu ya kemudian sudah selesai PR bacaannya sehingga akan dimudahkan oleh Allah untuk mempelajari secara secara teori. Jadi bebannya cuma satu, ngafal teori aja, gitu ya, agar bisa menjawab soal-soal yang nanti akan diujikan di level 4 dan level 5 ini. Ya, jadi akan belajar detail terkait dengan mad, ya, dari mad tabi'i sampai dengan mad lazim dan penguraiannya. Nanti akan diuraikan gitu ya. Kemudian di level 5 ini juga belajar tentang gharib, ya, bacaan-bacaan yang di luar kaidah, bab mana huruf ro yang dibaca tebal, mana huruf ro yang dibaca tipis, mana huruf ro ya dibaca tebal boleh boleh tebal boleh tipis, ya. Kemudian eh, juga bacaan gharib tadi ya di luar kaidah. Nah, kemudian pembahasan tentang waqaf, ya. Kemudian ini akan menemukan di Al-Quran, ya, ada bacaan ismam, ya, imala, tashil, nakal, dan seterusnya. Itu masuk ke beberapa bacaan di luar kaidah, gitu ya. Kemudian kita juga akan lebih dikenalkan dengan beberapa tanda baca pada mushaf. Kalau nanti di level 1 ya, level 2, level 3 itu secara gamblang nanti akan disampaikan. Nah, materinya ada di sini. Akan lebih diperjelas lagi gitu ya. Oh, ternyata tanda Usman itu ada yang seperti ini. Oh, bacanya bagaimana nanti akan paham gitu ya. Kemudian ada bacaan-bacaan di luar kaidah. Ya, pada intinya nanti ketika kita sudah selesai sampai dengan level 5 ini, selain mampu membaca Al-Quran dengan baik, ya secara keseluruhan di dalam Al-Quran pun juga akan dimudahkan oleh Allah ya untuk memahami setiap materi, ya setiap ilmu. Sehingga ketika sudah selesai di level 5 ini, pesertanya itu berharap gitu ya, bisa mengajarkan kembali ke pesertanya gitu ya, ke murid-muridnya dengan ilmu yang jelas ya. Jadi ilmunya akan disampaikan dengan sejelas-jelasnya bukan kata kita sendiri, tetapi sudah ada dalil-dalilnya. Ya, kita bisa merujuk ke buku yang sudah kita pelajari. Adapun yang terakhir di level talaki ini ada buku sendiri gitu ya. Buku sendiri namanya level talaki ya, di dalamnya hampir mirip dengan level 4 dan 5 tadi ya. Cuman bedanya akan dikembangkan sedikit ilmunya ya. Jadi yang akan lebih dikembangkan, dijabarkannya itu lebih luas ada di level talaki sehingga kalau sudah mengajar ya dari peserta rumah Tasin Baitu Tarbiyah ketika mengajar itu udah punya apa ilmu yang cukup ya ketika ada pertanyaan-pertanyaan dari murid yang kiranya ini apa ya? Nah, semuanya ada di level 4, level 5, level talaki. Ilmu-ilmunya pasti diambilnya dari situ. Yaitu terkait dengan modul ya. Kemudian target belajar di setiap setiap levelnya. Nah, ini menjadi satu gambaran ya bagaimana belajar di Baitul Tarbiyah gitu ya. Insya Allah dengan target-target yang sudah disampaikan, insya Allah tetap para pengajar ini akan mengajarkan dengan eh, sabar gitu ya. Kemudian insya Allah menyenangkan lah ya, tidak terlalu tegang banget gitu ya. Sehingga belajar di PTT harapannya bisa happy gitu ya, happy. Kemudian serius tapi tetap ada bercandanya gitu. Sehingga ilmu itu akan mudah ya masuk ke dalam memori kita ya. Paling itu ya, akhwati fillah. Ada pertanyaan sebelum masuk ke agenda setelahnya? Cukup jelas ya? Kalau Boleh seandainya boleh tanya, ya, Bu Ustazah? Ibi. Mm-mm. Ya, tadi kan dijelaskan ya bahwa ada beberapa level mulai dari IDAT gitu ya. Nah, terus ada beberapa kelas. Nah, kalau untuk yang tadi kalau nggak salah dengar ada untuk yang
lansia ya, atau pralansia Mhm. gitu ya. Nah, itu yang untuk usia 55 ke atas ya. Nah, Mhm. itu fokus di perbaikan huruf. Nah, kalau misalnya saya kan emang udah di atas 55 ya. Jadi Mhm. udah mau 60 lah ya. Nah, ini masuknya nanti akan di kelas yang itu kah? Yang apa? Yang pralansia itu atau bagaimana? Oh gitu. Ya. Kalau kelas senior itu, ya berarti kan namanya kelas senior ya. Oh ya. Kelas senior itu dia kelas yang memang dimana sepertinya gitu ya, sepertinya itu sudah tidak mampu lagi untuk menguasai materi gitu. Gitu biasanya seperti itu. Gitu ya. Jadi fokusnya lebih ke perbaikan bacaan aja. Tapi selama meskipun umurnya sudah sampai dengan segitu gitu ya. Tapi kalau masih bisa mempelajari kelas reguler, reguler tetap di reguler dulu Bu, gitu. Jadi semuanya nanti masuk ke reguler dulu kalau bisa. Untuk merasakan bagaimana cara belajarnya, targetnya gitu ya. Merasakan di setiap levelnya, kemudian ada ujiannya. Kalau lulus ya atau melanjutkan bisa mempelajari yang level 4 tadi. Sampai seterusnya tanpa masuk ke kelas senior pun bisa gitu. Jadi senior ini kelas yang memang dibuat khusus gitu ya. Kelas yang memang dibuat khusus kalau memang kayak saya maunya ngaji aja gitu. Cuman mau perbaikan bacaan aja tanpa ada ujian gitu. Biasanya di senior itu tanpa ujian. Tapi kalau reguler pasti ada ujiannya gitu. Jadi kalau Bu Yuni kan kalau nggak salah kemarin level 3 ya. Eh, Bukan bukan, belum level Ustazah. satu ya. Apa? Idat kali saya Oh, Ustazah. level level ya. Iya. Iya. Kalau Nah, seandainya dari kitanya mau ke senior langsung juga boleh gitu Bu Yuni. oh, boleh. Jadi ada dua pilihan. Mau ke reguler dulu, boleh. Berarti mengikuti tahapan-tahapannya gitu kan ya? Gitu. Tapi kalau langsung ke senior, ya juga boleh. Karena sudah apa sih memenuhi syarat gitu ya dari segi umur. Dan tidak ada tuntutan untuk ujian gitu. Gitu ya Bu Yuni ya? Hmm. Ya, Ustazah, berarti bisa bisa Kalau ikut reguler dokter juga. Yuni, Ustazah, Ya. dokter Yuni ini suka tantangan dia kalau ujian semangat dia. Oh, Wow, Masya Allah. enggak deh. Aku udah 10, jangan kayak gitu. Ah, jangan Oh, malu-maluin dokter ya, orang. Masya Allah, Iya, Bu Barakallah. dokter ini, Ustazah. Enggak, Oh, Masya Ustazah, Allah. saya maunya itu udah yang sepuh aja, Ustazah. Boleh, boleh. Nanti bisa Hmm. hubungi admin ya. Iya, Dan udah nggak diantar. kuat belajarnya, Ustazah. Udah itu aja, udah. Iya. Ya, Mm-mm. Ya, pas Ustazah. kelas Arabnya ada ujian, beliau masih ikut tuh, Ya, Ustazah. ya, ya. Oh, Syukron, Ustazah, syukron. wa iyakum. Ya, ya, gitu ya. Itu untuk terkait dengan kelas senior. Ya, ada lagi atau cukup? Ya, kalau cukup berarti kita masuk ke agenda selanjutnya ya. Yaitu talaki ya. Talakinya insya Allah di surah At-Tariq aja ya. Di surah At-Tariq yang ada Al-Quran, yang sudah menyiapkan Al-Quran boleh Al-Qurannya dibuka. Kita sama-sama baca surah At-Tariq. Dan nanti di BTT ini pengajarannya itu yang pertama dari pengajar akan mentalakikan gitu ya. Selalu itu, selalu mentalakikan. Karena untuk apa ya, agar peserta itu bisa mengikuti ya bagaimana harokatnya gitu. Harokatnya harus dibuka. Jadi kalau di BTL udah menjadi satu andalan menyempurnakan harokat. Yang pertama adalah menyempurnakan harokatnya. Ya, fathah harus dibuka. Ah, jadi nanti jangan kaget. Loh kok di BTT belajarnya apa dibuka banget sih mulutnya gitu. Jangan kaget gitu ya, karena memang untuk mendapatkan makhraj dan sifat ya dengan mudah, insya Allah gitu ya, ataupun sempurna itu di antara salah satunya yaitu membuka mulut ya, membuka rongganya, rongga tenggorokan dan rongga mulutnya itu. Jadi a i u ya ketika kasroh rahang kita diturunkan ke bawah. I, I. Jadi kalau ada yang eh, menyampaikan bahwa kasroh itu harus senyum, itu kurang tepat ya, Bu Salihah ya. Jadi kasroh itu adalah menurunkan rahangnya. Nah, gini. I, bukan ke sini, tapi ke bawah. I,
U, doma selalu monyong. Ketika ketemu doma, pasti monyong. U, 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 I, A, I, U. Nah, nanti ini menjadi satu andalan ya di Baitu Tarbiyah. Kalau misalnya ada yang belum dibuka mulutnya, kemungkinan akan diminta buka lagi bu mulutnya bu, buka lagi bu. Ya, kalau kita di Utsmani gitu, itu gurunya menyampaikan 4 jari, 4 jari masuk. Jadi gede banget gitu ya. Ya, jadi harus dibuka. Coba saya bacakan di surah At-Tariq ya, Ibu Salihah. Bisa disimak saja. Nanti setelah selesai membaca semuanya, baru nanti satu-satu akan membaca ya. 2 ayat boleh. Saya bacakan dari Ta'awud. Dari setiap huruf diupayakan dibaca dengan jelas. Ya, jadi A itu tidak boleh diseret-seret bukan. A'udzu billah enggak. Jadi buka A, a'udzu. Berarti dhammah tadi monyong kan? Berarti ketika dhammah monyong kan? A'udzu, a'udzu, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, di to kita baca tebal. Syaiton, syaitonir rajim. Jadi nggak ada huruf yang tertutup. Dan a'udzu, beda sekali suaranya kan ya. Jadi kita buka. Saya baca lagi dari ta'ud ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrohmanirrohim. Ada tiba, dibaca dengan jelas. Bi, bukan bis, tapi bi, ya. Bismillah, sin, khususnya huruf-huruf yang sukun, ya, tidak terputus dari huruf pertama di sin, misalnya di kata bismi, itu huruf sin tidak terputus sampai ketemu dengan mim, gitu ya. Begitu juga kata Rohman. Haknya nggak terputus sampai ketemu dengan mim. Bukan dibaca Bismillahirrohman. Nggak. Tapi Bismillah. Jadi bersambung. Dari huruf satu ke huruf setelahnya itu bersambung. Ya, saya baca ulang. Bismillahirrohmanirrohim. Wassama'i wattariqo. Berarti wa sama seperti dhamma. Jadi memonyongkan ya. Wa wassama'i wattariqo. Qalqalahnya bunyinya vokal o, bukan wattariqo, tapi wattariqo. Wa ma adraka mat-tariqo. An-najmus saqib. Berarti nun tasydid dengungnya sempurna. Kita ambil 3 harokat ya, berarti lama dia. An-na, an-naj. Qalqalahnya najmu, najmu. Tidak diakhiri dengan hamzah, bukan dibaca dengan najmu, tapi najmu. Ya. An-najmus saqib. In kullu. Nah, di sini ada ikhfa. Nunnya kok nggak pakai sukun? Yaitu menandakan dia dengung ya. Berarti in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Hafiz. Hati-hati ha dengan ha. Beda secara pelafalan. Yang satu ha, yang satu ha. Jadi nggak boleh sama. Bukan alaiha ha, tapi alaiha hafil. Fil dibaca dengan tebal. Ya, kalau bisa ngikutin. Hafil. Ya, vo dibaca tebal. فلينظر الإنسان
mimma khuliqa. Mimma dengung. Yanzur juga dengung. Insan juga dengung. Dengung ya. Jadi kalau dalam satu ayat ternyata dengungnya lama, banyak, berarti semuanya pun juga harus lama semuanya, konsisten. فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق ya ada tanda bendera berarti panjang yakhruju min bainis sulbi wat taraib innahu ala raj'ihi laqadir yauma wawunya monyong yau yauma tublas sarair fama lahu min quwwatin wala nasir tiu tanwinnya tidak sejajar maka masuk ke huruf setelahnya wassama idzatir roja' roja' berarti jimnya qalqalah kan berarti ini berhenti pada dua sukun maka langsung dzatir roja' roja' ya begitu juga di ayat setelahnya wal ardi dzatis sadar sadar innahu laqaulun fasl beda dengan kalau di sini di ayat 11 sama 12 berhenti pada dua sukunnya sebelumnya dia qalqalah jim dal. Kalau di sini fasl huruf shad bukan qalqalah, maka disempurnakan dulu dengan mengalirkan suaranya. Fas baru lam. Fasl. Fasl gitu ya. Innahu laqaulun fasl. Wama huwa bil hazzal. Hazzal tanpa memantulkan, bukan hazzal, zal, tapi hazzal. Wama huwa bil hazzal. Innahum yakiduna kaidah. Dua harokatnya harus pas. Dah, jangan sampai kepanjangan. Kaidah, bukan kaidah, kepanjangan. Innahum yakiduna kaidah. Wa akidu kaidah. Famahhilil tasydid. Ditekan dengan sempurna di huruf H. Famah famahhilil kafirina amhilhum ruwaidah. Nah, tadi dua harokat di akhir ya. Tidak boleh panjangan. Ya, coba satu-satu ya. Masing-masing membaca ta'awud dan basmalah. Kemudian dua ayat dulu kali ya. Dari yang pertama hadir kayak tadi ada siapa ya? Bu Susiani bukan? Atau Mbak siapa? Mbak Kaila ya? Atau siapa duluan? Boleh. Bu Saya dulu Nurmala. apa? Boleh. Silakan Bu Nurmala. Dari Bu ta'awuz ya? Nurmala, ta'awud, basmalah, kemudian ayat 1 dan 2 ya, Bu. Coba ya, bismillah. Boleh, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masya Allah. Coba domahnya Ibu monyong lagi ya. Dikata a'udzu, a'udzu. A'udzu. Lah, apa namanya monyongnya lebih kecil lagi. Eh, Oh, bibirnya. A'udzu. a'udzu. Ya. Gunasya'nya Ibu. Minasyaitoni. Sya. Sempurnakan makhrajnya. Minas Minasyaitoni. minasyaitoni. Ya, coba diulang lagi ta'awudnya. A'udzu bil A'udzu. Maunya lagi. a'udzu A'udzu. bi
أعوذ Bagus. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Masya Allah. Terus, Bismillah. بس Taruh. Mm-mm. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sudah bagus Ibu. Tinggal di kata Bismillah. Tadi sinnya masih keputus. Nah, Oh iya, tidak nggak boleh ya. terputus. Berarti langsung ke mim. Ya. Bismillahi. Bismillahi. Bismil Masih bis keputus Ibu. Oh iya. Ah, Iya iya benar. Gimana ya? Bismillah. alirkan dulu suara sinnya. Ah, Bismi. ah. Bismil. Bismil. Mm-mm. Bismil. Bismil. Masih Ahsan. keputus ini. Mm-mm. Bagus yang tadi, yang terakhir. Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Terus, ayat 1 dan 2. Wassama'i wattariqah. Ahsan. Coba qafnya Ibu latihan. Qaf ya? Qalqalahnya cepat. Hmm. Kemudian qafnya nggak keluar udara, bukan ko. Oh. Ko. Ko. Wa Kepangkal lagi, Bu. qor Ko. Ko. qa 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 Nah, wat toriqo. Wat wa toriqo. wattariqa. Ya, Wattariqa. kepangkal Mas lagi, Bu. Mundur lagi, Bu. mundur. Qafnya. Ko. Lagi. Ko. Qa Ahsan. Coba. Wat toriqo. wattariqa. Masya Allah. Coba diulangi. Wassama. Wassama wassama'i wattariqa. Masya Allah. Coba mimnya kurang panjang, Ibu. Oh, kurang panjang Ah, ya. ada tanda mat kan? Iya. Mat wajib. Nah, lagi. Wassama'i wattariqa. Masya Allah. Terus. Wa ma adraka mattariqa. Masya Allah. Panjang lagi maknya. Ya, Ya. kurang panjang ya. Wama. Wa Kita. ma Ma. Adero. Ada tidak? Nggak keputus juga nih, bukan? oh Adro. ad Adero. adro oh iya. Adero. Gitu ya. Nggak Lagi. keputus. Wa ma adraka mattariqa. Ahsan. Lagi. Adero. Adra Ade. adra A sama da dulu ya, Bu ya. Ade. ada Roh. roka Ade roka. adroka oh. Nah, sekali lagi. Wama. Wa ma adraka mattariqa. Masya Allah, barakallah fikum. Nah, Ibu Ah, Nurmala, ya PR-nya siap huruf yang sukun, ya. ya Nanti tidak diputus ya, suaranya. ya Adero, adero, ya kan? adro ya Bis, nyambung ya gitu ya. nyambung. Sama Siap. latihan huruf qaf dan sya, gitu ya. Sya Pelafalan. kalau sya itu gimana sya di Ya, pengucapannya di mana Ustazah sya ya kan tengah lidah kan. Tengah lidah ketemu langit berarti. Shh, shh. Nah, gitu, Bu. oh ya Syah, ya. sya ya Syah, mas syah, shishu. kashishu Ya, gitu. ya, siap Kemudian siap kofnya tadi nggak keluar, udara Eh, ya, kurang ke belakang lagi. Oh, Watoriqo Rico, Rico. Riqo Riqo Nah, itu ya Riqo benar malah ya. ya siap Oleh-olehnya ada 3, huruf yang sukun tidak terputus. ya Kemudian huruf kof tidak keluar of udara atau pangkalnya ke belakang lagi. Nah, huruf sya lebih banyak lagi udaranya. ya Ya, siap barakallahu fikum, Bu Nurmala. Syukran jazakillah khair Ustazah Waalaikumsalam. Selanjutnya, siapa yang mau coba? Yuk, Bu Yuni, Dokter Yuni. Yuk, tafadhol yuk, dokter. Jangan pakai DR Ustazah. Saya Oh, pemula biasa. Ustazah. Ibu Yuni ya. Iya, Boleh. Silakan Bu Yuni ta'awud, basmalah, kemudian ayat 3 ya dan 4 boleh. ayat ketiga Ustazah ya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ahsan. Tinggal syaitoni. Sifat, apa? Bunyi syai. Ibu ke bawah lagi. Syai. Syaitoni. Rahangnya ke bawah. Oh, Mm-mm. ulang ya Ustazah. Ulangi. أعوذ بالله من الشيطان Ahsan. Masya الرجيم. Allah. بسم الله الرحمن Nah, latihan الرحيم. kasroh juga Ibu. Oh, Bismillah, Bismillahirrohmanirrohim. yang mananya yang Ustazah ya? Yang di millah sama nirrohim. Bismil. Oh, Nah, kasrohnya sempurnakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsan, Masya Allah. Lanjut ayat 3. An-najmu tsaqib. Masya Allah. Di huruf tha ada tasydid Ibu. Langsung ditekan. Ya, An-najm mutsa. ya, Mutsaqib. ya Ustazah. An-najmu tsaqib. Ahsan. Kemudian dua harokatnya sekarang. Ta, kepanjangan Ibu. Taqib. Oh, kepanjangan Ustazah. Taqib. Kepanjangan sedikit sekali. Oke. Taqib. Kurangin dikit. An-najmu tsaqib. Ahsan. Sekali lagi, tasydidnya ditekan lagi. An-najmu tsaqib. Ahsan. Lanjut ayat 4. In Ing, kul langsung masuk. Ing, ing. in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Masya Allah. Tinggal dengungnya ditambah lagi Bu ya. Dengungnya Oh, dikata ing kullu. iya. Ini Panjangkan dua lagi dengungnya. harokat kan ya Ustazah ya, ikfanya ya. Lama, ya betul. Tapi secara praktek lebih dari dua harokat Ibu. Lagi. Oh, Nah, tambah masuk lagi Bu, tiga. masih kurang. 3. In Oke. kullu. In, oke Ustazah. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Masya Allah. Alaiha. Buka mulutnya, kemudian kurangi sedikit lagi. 'Alaiha. Alaiha ha. Ha hafir. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Masya Allah. Barakallahu fikum. Oke, Ahsan Ibu. barokah Ustaz. Nah, nanti PR-nya dua harokatnya dikurangi sedikit ya Bu ya. Jangan sampai kepanjang dikit. Ya, Kemudian durasi dengung ditambah. jadi Sampai tiga ya dengan Ustazah. 3 harokat aja itu udah paling aman. Ya, Kemudian ya. tasydidnya kan tadi sudah ditekan. Tapi kalau tekan sedikit Bu. Jadi tekan lagi Oh, dikit. kurang. Musaqib. Ya. Ya. Afwan Ustazah boleh tanya yang ayat 1 Ustazah boleh ya? Ya. Yang tadi yang wasama itu mimnya 6 harokat bukan ya Ustazah? Ini antara 4 atau 5 Ibu. Boleh 4 5. atau 5? Ya, berarti Oh, panjang nih. Wasamai, mai. Kalau untuk panjang, 6 harokat itu buat yang lazim. Gitu ya. oh ini 4 dan 5 Ustazah Ya, ya. namanya nanti Oh, akan belajar di level 4 atau level 3 nanti akan disampaikan sih. Namanya mad wajib muttasil. 4 atau 5 harokat. Gitu ya. Ini ya. iya, ini mutasil. Iya ya Ustazah. Ya, kalau yang ketemu Hamzah pasti antara 4 atau 5. Hmm. Ya. Ya, barakallahu Ya. fikum, Bu Yuni. Selanjutnya siapa? Bu Susi, boleh Boleh Ustazah. tambahan. Ta'awud basmalah ayat 5 dan 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahsan. Coba sekali lagi. Syaitoni. Syai.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Ya, Masya Allah. Ahsan. Terus. بسم الله الرحمن الرحيم Ahsan. Dua harokat ibu jangan panjang-panjang. Bismillahi. Dua harokat aja. Lahi. Rohman juga sama. Rohmani. Mani. Ya. بسم الله الرحمن الرحيم Kurangin lagi. Masih masih Kurang. kepanjang dikit. Masih panjangan ya? Kurangin dikit. Bismillahi. بسم الله الرحمن الرحيم Nah, sekali lagi. Bisnya ditambahin. Bismillahirrohmanirrohim. بسم الله الرحمن Nah, الرحيم Masya Allah, segitu dua harokatnya. Lanjut. Ah, ya. Sekarang di ayat yang kelima ya. Ya. Mm-mm. فلينظر الإنسان مما خلق Ahsan. Coba ibu di sini dengungnya ditambah. Enggak, bukan dengung. Vo-nya bukan zu, tapi vo. Vo. Coba, Bu. Ujung Gimana Bu lidahnya, Ustazah? ujung lidahnya ketemu sini, Bu. Ujung gigi atas. Ah, Zu, vo, vo. zu, zu, Nah, jadi zu, jangan zu. zu, Bukan zu, zu, tapi vo. Vo. zu, Nah, coba zu, lagi. zur. فلينظر الإنسان مما خلق Ahsan. Insan, dengungnya ditambah, Ibu. Insanu. إنس Nah, tambah. إنسان Sekali lagi, falyanzur. فلينظر الإنسان مما خلق Ininya belum ditahan. Tahan lagi, Bu. Insanu. Insanu. Baik, إنسان bagus. Ulangi. Falyanzuril. فلينظر الإنسان مما خلق Ya, mimma khuliqa. Pendek. مما خلق Ahsan. Satu lagi, Bu. Khuliqa. خلق من ماء دافق Masya Allah. Tambah lagi. Dafiqo. خلق من ماء دافق Masya Allah, barakallah, ahsan. Ya, hati-hati dua harokat ibu jangan kepanjangan ya. Ya, dua Ya Bu harokatnya, saja. khususnya di basmalah, ya. Oh Sama ya. dengung ditambah lagi. Sama vo, PR-nya vo, nggak boleh baca zozizu, tapi vo, vai, Oh, vai. Gitu. Ujung lidahnya ketemu ujung ujung lidah. seri. Ya, Zu, zu. barakallah. Ya, alhamdulillah, masya Allah. Ya Bu saja. Ya, Alhamdulillah. selanjutnya, Mbak Kaila. Ya, tafadhali Mbak Kaila. Ya Ustazah. Ta'awud basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lebih pelan lagi bacanya coba. A'udzu billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masya Allah. Coba yang syaitoni. Buka isyaknya dulu. Coba Mbak Kaila. Syaiton. Ya, coba lagi a'udzu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, Masya Allah. Terus.
Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi maknya ma yang fathah. Ma. Nah, ya bagus. Bismillah, la-nya juga sama dibuka seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Masya Allah. Terus, yang ayat 7 ya. Yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib. Masya Allah, ahsan. Coba di huruf jim, dia pendek ya. Berarti yakhruju mim. Jumim. Ju-nya nggak Yakhruju panjang. min Nah, agak cepat bacanya. Kemudian di sini wataroi, ini dia hamzah ya, Mbak. Berarti i, bukan ai. Wataroib. Coba sekali lagi. tara'ib. Yakhruju mim. Yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib. Lagi. Wataroi. Wataroib. Ibe. Tara'ib. Bagus. Coba sekali lagi. Yakhruju mim. Yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib. Bagus. Bainis. Ada tasydid. Ditekan lagi, Mbak. Bainis. Nis. Bainis Sulbi. sulbi. Sekali lagi. Yakhruju. Yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib. Masya Allah. Lanjut. Innahu ada tasydid lagi. Tekan. Innahu ala raj'ihi laqadir. Masya Allah. Barakallah. Ahsan. Ya. Nanti lebih hati-hati di tasydid sama huruf hamzah. Tidak apa dengan ain ya. Tidak sama dengan ain ya Mbak Kaila ya. Sama huruf pendek. Kalau dia pendek baca cepat. Yakhrujumi. Jumim. Nah, agak cepat gitu ya. Mbak Kaila. Barakallah fikum wa iyyakum. Masya Allah. Ya, lanjut. Siapa lagi? Bu Rus? Baca. Ya, Ustazah. Ya, tafadholi. Ayat berapa ya, Ustazah? Ayat 9 sama 10. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba sekali lagi, Mak. Keputus, maaf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Insya Allah. Tinggal to-nya kurang dibuka, Bu. Oh, gitu kan Ibu bacanya? Oh, oh, oh. Buka lagi mulutnya. Coba, a'udzu. A'udzu billahi minasyaitonir Iya, rajim. Masya Allah. Lebih bagus dibuka ya, Bu ya. Jadi suaranya keluar. Lanjut, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Ayat 9 ya, Ustaz ya? Ya, yauma tubla. Mana tadi? Maaf. Yauma tubelas sarair. Coba Ibu ro-nya turunkan ujung lidahnya. Roh. Ah. Ro. Ro, Roh. ro, Roh. Ah. ro. Ah. Coba sekali lagi. Yauma tubla. Qalqalahnya tubla. Tapi tube. Tubla. Tubla sarair. Ya. Yauma tubelas sarair. Halo? Ya. Ya. Ahsan. Terus. Fama lahu. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Masya Allah. Kasrohnya Ibu sempurnakan. Mi. Meng. Jadi ke bawah dulu rahangnya. Mi. Oh iya. Ming. Mi. Ming. Quwwatiu. Coba sekali lagi. Fama lahu. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Masya Allah. Barakallah. Ahsan Ibu.
Nanti ibu udah bagus nih, tinggal huruf-huruf yang tebal, em, jangan bulat mulut apa suaranya di dalam. Nanti latihan a, i, u ya bu ya. Kasrohnya sempurnakan di setiap kata. Mi, miong, nggak perlu miong, nggak. Mi, miong, Ming. quwwatin, wala nasir. Ya, Coba sekali nah lagi ya Ustaz ya. boleh. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Iya, Masya Allah, Barakallah. Ya, nanti latihan A, I, U disempurnakan lagi agar lebih lembut bacanya. Ya, terus Ya. Barakallah fikum, Masya Allah. Selanjutnya siapa yang belum ya? Mbak Anissa ya? Bu Rus udah, Mbak Kaila udah. Semuanya udah ya, tinggal Mbak Anissa. Mbak Anissa mau baca? Nggak ada. Ya, Oh, apa ada. Ustazah? Ya, Mbak Anissa. Boleh? Kila banyak. Kila Ya. apa? Oh, gimana? Mbak Anissa nggak baca dulu ya? Baik, mungkin cukup dulu ya, Ibu Solihah ya. Ya, untuk talakinya sampai sini dulu. Ya, semoga nanti di lain kesempatan ya bisa ketemu kembali, insya Allah bisa belajar bersama. Ya, mudah-mudahan nanti bisa bergabung di rumah Tasin Baitul Tarbiyah biar bisa ketemu lagi dan belajar bersama ya, insya Allah akan mendalami apa materi-materi, kemudian akan dibantu ya dibimbing membaca Al-Quran dengan lebih baik lagi insya Allah ya, baik dari segi makhraj, sifat dan juga hukum. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai sini dulu ya untuk lakinya saya akhiri. Saya serahkan ke Ustazah Ira. Jazakumullah khair. Jazakillah khair. Alhamdulillah Ustazah Nisa atas talakinya dan juga penjelasannya ya terkait dengan sistem pembelajaran di Baitul Tarbiyah khususnya. Semoga jadi tambah semangat ya. Semua peserta tilawah care online makin penasaran gitu ya. Aduh, baru sedikit aja udah semangat gitu ya. Insya Allah nanti kita akan bantu untuk fasilitasi agar eh, ibu-ibu, kakak-kakak, mbak-mbak semuanya bisa kemudian bersama-sama dengan kita. Kami juga masih belajar ya, Ustazah ya, untuk tetap memperbaiki bacaan kita. Alhamdulillah, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara kelas trial tilawah care online. Pada hari ini, semoga ilmu, arahan, bimbingan yang telah disampaikan tadi dapat memberikan banyak manfaat serta menambah semangat kita lagi untuk terus berinteraksi dengan Al-Quran. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ustazah Siti Anisa atas ilmunya, serta kepada seluruh sahabat Tilawah Care yang sudah hadir dan antusias menyimak dari awal hingga akhir dan juga sudah merasakan bagaimana talaki. Deg-degan nggak? Ya, tapi itu yang ditunggu-tunggu sebenarnya dalam kelas-kelas kita ya, karena kita jadi tahu bahwa apakah memang bacaan kita sudah benar atau belum. Baiklah, marilah kita tutup. Mungkin nanti kakak-kakak, ibu-ibu, mungkin jangan keluar dulu ya dari WhatsApp grupnya. Mungkin nanti ada informasi-informasi lain. Insya Allah kita akan membersamai tilawah care online ini sampai insya Allah ada teman-teman semua mendapatkan kelasnya gitu. Mari kita tutup majelis kita hari ini dengan baca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, Alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Ira beserta seluruh tim panitia Tilawah Care Online. Mohon maaf apabila ada kata atau hal yang kurang berkenan selama memandu acara. Sampai jumpa di kelas-kelas Tilawah Care selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi